Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin membawakan materi mengenai motivasi dari mata kuliah pengantar manajemen. Saya, Nabil Faris, dengan NIM 1710621051. Saya Sinta Melia dengan NIM 17106211036. Saya Wadirgina Santi dengan NIM 17106211046. Next. Yang pertama ada definisi motivasi. Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Model motivasi. Model motivasi yang pertama itu ada yang namanya kebutuhan. Dalam kebutuhan itu menciptakan keinginan untuk memenuhi kebutuhan, seperti makanan, persahabatan, pengakuan, dan prestasi. Yang kedua, tahap perilakunya, yaitu menghasilkan tindakan untuk memenuhi kebutuhan intrinsik ataupun ekstrinsik. Yang ketiga, hadiah atau reward, yaitu memenuhi kebutuhan intrinsik ataupun ekstrinsik. Selanjutnya ada fondasi motivasi atau pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kontemporer, yaitu berisikan dua teori, yaitu teori konten dan teori penguatan. Di teori konten itu menekankan analisis kebutuhan manusia yang mendasarinya, dan di dalam teori penguatan itu fokus pada pembelajaran karyawan tentang perilaku kerja yang diinginkan. Yang kedua ada pendekatan sumber daya manusia. Yang pertama itu memperkenalkan konsep manusia seutuhnya, yang dimana setiap orang memiliki tujuan tersendiri dalam segala tindakannya, dan karyawan itu kompleks, dimotivasi oleh banyak faktor. Dan yang ketiga ada pendekatan hubungan antar manusia, yaitu penghargaan ekonomi seperti kelompok kerja yang menyenangkan. Setelah itu juga ada pekerjaan yang dipelajari sebagai manusia dan konsep manusia sosial lahir. Yang keempat ada pendekatan tradisional, yaitu imbalan ekonomi yang tinggi untuk kinerja yang tinggi. Selanjutnya ada teori motivasi awal. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan. Teori ini berisikan mengenai 5 kebutuhan yang ada dalam kehidupan manusia yang berdasarkan dengan hierarki mereka, mulai dari kebutuhan yang paling dasar sampai ke kebutuhan yang tinggi. Contohnya itu yang pertama ada psychological needs atau kebutuhan psikologi. Yang kedua ada kebutuhan keamanan, habis itu ada esteem needs, habis itu ada social needs, dan ada self actualization, self-actualization. Yang kedua, itu ada teori ERG at Aldefer. Teori ini dapat dikatakan sebagai teori alternatif yang digunakan sebagai teori hierarki Maslow. Dalam teori ini menjelaskan bahwa terdapat 3 kebutuhan manusia, yaitu existency needs, relatedness needs, sama growth needs. Yang ketiga, ada teori motivasi 2 faktor. Teori ini menjelaskan bagaimana cara seorang manajer mengendalikan faktor-faktor yang mungkin dapat mengendalikan kepuasan atau tidak dengan pekerjaannya. Yaitu ada faktor motivasi dan juga hygiene. Pada umumnya terdapat 4 kombinasi yang berbeda pada tempat kerja. Yang pertama, ada kondisi saat hygiene dan motivasi itu sama-sama tinggi. Ini adalah situasi yang ideal di mana karyawan itu sangat termotivasi dan nyaris tidak memiliki keluhan atas pekerjaannya. Yang kedua, ada hygiene tinggi dan motivasi rendah. Dalam kondisi ini, karyawan memiliki sedikit keluhan, tetapi mereka tetap
benar-benar termotivasi. Mereka melihat pekerjaan mereka hanya sebagai tempat untuk menerima gaji saja. Yang ketiga, ada hygiene rendah dan motivasi tinggi. Karyawan itu termotivasi, pekerjaan mereka menantang, tetapi mereka memiliki keluhan tentang gaji dan kondisi kerjanya. Yang keempat, hygiene-nya rendah dan motivasi rendah. Hal inilah situasi terburuk yang mungkin terjadi, karena karyawan tidak termotivasi dan juga karyawan memiliki banyak keluhan. Yang keempat, ada teori kebutuhan yang diperoleh. Menurut David McClelland, terbagi atas need for achievement, di mana keinginan untuk mencapai sesuatu yang sulit, menguasai tugas yang kompleks, dan melampaui orang lain. Yang kedua ada need for affiliation, yaitu keinginan untuk membentuk hubungan pribadi yang erat, menghindari konflik, dan menjalin persahabatan yang hangat. Yang ketiga ada need for power, di mana keinginan untuk mempengaruhi atau mengendalikan orang lain. Selanjutnya ada teori keadilan. Teori keadilan atau equity theory berfokus pada persepsi individu tentang seberapa adil mereka diperlakukan dan dibandingkan dengan orang lain. Dikembangkan oleh J. Stacy Adams, teori keadilan mengemukakan bahwa orang-orang termotivasi untuk mencari keadilan sosial dalam penghargaan yang mereka harapkan atas kinerja mereka. Orang-orang mengevaluasi keadilan dengan rasio masukan sampai hasil. Masukan-masukan untuk pekerjaan meliputi pendidikan, pengalaman, usaha, dan kemampuan. Hasil-hasil dari pekerjaan meliputi bayaran, pengakuan, tunjangan, dan promosi. Selanjutnya ada teori harapan. Menurut teori ini, seseorang termotivasi untuk melakukan kegiatan tertentu karena ingin mencapai tujuan tertentu yang diharapkan. Dengan kata lain, seseorang memilih untuk melakukan sesuatu atau memilih untuk berperilaku tertentu karena mereka mengharapkan hasil dari pilihannya tersebut. Teori ekspektasi atau teori harapan ini juga menjelaskan bahwa pemilihan perilaku juga tergantung pada persepsi korelasi antara upaya, kinerja, hasil yang pada akhirnya akan menghasilkan imbalan yang dapat menguntungkan. Selanjutnya ada teori penguatan. Teori penguatan memandang bahwa perilaku manusia ditentukan oleh konsekuensi yang diberikan oleh lingkungannya. Teori ini didasari oleh hukum akibat, yang menyatakan bahwa sikap yang diperkuat secara positif cenderung akan diulang, sedangkan sikap yang tidak diperkuat secara positif cenderung tidak akan diulang. Lalu alat penguatan yang pertama ada penguatan positif, yaitu pemberian kesenangan dan konsekuensi berhadiah sebagai kompensasi atas dilakukannya sikap yang diinginkan. Kedua, ada pembelajaran penghindaran, yaitu penghapusan konsekuensi yang tidak menyenangkan yang menyertai sebuah sikap yang diinginkan. Yang ketiga, itu ada hukuman, yaitu pembebanan hasil yang tidak menyenangkan kepada seorang karyawan. Yang keempat, ada kepunahan, yaitu penarikan penghargaan positif. Lalu ada jadwal penguatan. Pada penguatan terus-menerus, sifatnya penghargaan diberikan setelah setiap perilaku yang diharapkan. Pengaruhnya pembelajaran secara cepat namun juga cepat lenyap. Pada interval tetap, sifatnya penghargaan diberikan pada interval waktu yang tetap. Pengaruhnya kinerja rata-rata dan tidak teratur dan lenyap dengan cepat. Dan pada interval variabel, sifatnya penghargaan diberikan pada waktu yang variabel. Pengaruhnya pembelajaran secara cepat namun juga cepat lenyap. Pada rasio tetap, sifatnya penghargaan diberikan pada jumlah hasil secara tetap. Pengaruhnya kinerja tinggi dan stabil, didapat dengan cepat namun cepat lenyap. Lalu pada rasio variabel, sifatnya penghargaan diberikan pada jumlah hasil yang variabel. Pengaruhnya kinerja sangat tinggi dan lenyap dengan lambat. Di
desain pekerjaan untuk memotivasinya. Desain pekerjaan merupakan penerapan teori motivasi pada struktur kerja untuk perbaikan produktivitas dan kepuasan. Yang pertama ada penyederhanaan pekerjaan, yaitu desain pekerjaan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi tugas dengan mengurangi jumlah tugas yang harus dilakukan oleh satu orang. Yang kedua ada rotasi pekerjaan, yaitu desain pekerjaan yang secara sistematis memindahkan karyawan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain untuk memberi mereka variasi dan stimulasi. Yang ketiga ada pembesaran pekerjaan, yaitu desain pekerjaan yang menggabungkan serangkaian tugas menjadi satu pekerjaan baru yang lebih luas untuk memberikan variasi dan tantangan kepada karyawan. Lalu keempat, ada pengayaan pekerjaan, yaitu desain pekerjaan yang menggabungkan pencapaian, pengakuan, dan motivator tingkat tinggi lainnya dalam pekerjaan. Yang kelima ada desain ulang pekerjaan, yaitu mengubah pekerjaan untuk meningkatkan kualitas pengalaman kerja karyawan dan produktivitas mereka. Lalu model karakteristik pekerjaan. Menurut teori karakteristik pekerjaan ini, sebuah pekerjaan dapat melahirkan 3 keadaan psikologis dalam diri seorang karyawan, yakni mengalami kepenuh artian dari pekerjaan atau mengalami makna kerja, lalu memikul tanggung jawab akan hasil kerja, dan pengetahuan akan hasil kerja. Akhirnya, ketiga kondisi tersebut akan mempengaruhi motivasi kerja secara internal, kualitas kinerja, kepuasan kerja, ketidakhadiran, dan perputaran karyawan. Keadaan psikologis kritis ini dipengaruhi oleh dimensi inti dari sebuah pekerjaan yang terdiri atas keanekaragaman keterampilan, identitas tugas, signifikan tugas, otonomi, dan umpan balik. Sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, keanekaragaman keterampilan, yaitu kondisi di mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas berbeda yang bervariasi sehingga pekerja dapat menggunakan keahlian dan bakat yang terspesialisasi. Yang kedua, ada identitas tugas, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasikan hasil kerja. Yang ketiga, ada signifikan tugas, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan mempengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Yang keempat, otonomi, yaitu keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, kemerdekaan, serta keleluasaan yang substansial untuk individu dalam merencanakan pekerjaan yang akan digunakan untuk menjalankan pekerjaan tersebut. Yang kelima, ada umpan balik, yaitu keadaan di mana pelaksanaan aktivitas kerja membuat seorang individu mendapatkan informasi yang jelas dan langsung mengenai keaktifan kinerjanya. Pemberdayaan pekerja untuk memenuhi kebutuhan tinggi. Salah satu skill yang sangat penting dimiliki oleh seorang manajer adalah kemampuan untuk memastikan bahwa pekerja dapat berhasil melakukan pekerjaannya. Untuk dapat mencapai kesuksesan, pekerja harus diberdayakan. Ada 4 elemen dalam pemberdayaan. 1. Informasi. Pekerja harus mendapatkan informasi yang cukup mengenai tempat mereka bekerja dan mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan. Kedua, pengetahuan. Pekerja harus memiliki ilmu dan skills yang dapat digunakan untuk pekerjaan yang akan mereka kerjakan. Ketiga, kekuatan. Pekerja harus memiliki kekuatan agar mereka dapat membuat keputusan yang substantif. Keempat, penghargaan. Pekerja mendapatkan penghargaan berdasarkan performanya yang berhasil menaikkan performa perusahaan. Pemberdayaan kontinum atau the empowerment of continuum. Richard L. Duff mengatakan bahwa pemberdayaan kontinum mendemonstrasikan level-level pemberdayaan yang ada di dalam sebuah organisasi. Dapat dilihat untuk mengoptimisasi pemberdayaan harus ada juga kenaikan dari skills yang dimiliki. Memberi makna pada pekerjaan. Untuk mencapai level tinggi motivasi, pekerja harus diberikan penghargaan atas pekerjaan mereka dikarenakan dapat menanamkan rasa dihargai dan menjadi pacuan mereka untuk bekerja lebih baik lagi. Dengan adanya penghargaan, karyawan akan lebih produktif dan akan merasa lebih diapresiasi oleh perusahaan. Bentuk penghargaan yang diberikan dapat bermacam-macam. Ada yang berupa piagam, bonus, bahkan hingga promosi jabatan. Ide-ide untuk di masa sulit.
Peran manajer saat ini bukan hanya untuk mengatur karyawan yang ada di perusahaan, tetapi juga untuk mengorganisasi dan mengkondisikan tempat kerja agar setiap orang dapat belajar, berkontribusi, dan bertumbuh di lingkungan tersebut. Dengan dibentuk lingkungan seperti ini, maka motivasi dapat terus dijaga bahkan di saat-saat yang sulit. Sekian dan terima kasih untuk presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.